Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus bertemu kembali dengan saya pada pembacaan firman. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum membaca firman, kita berdoa terlebih dahulu. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Urapi kami ya Allah Roh Kudus dengan seluruh pendengar yang mendengarkan firman. Terangi hati dan pikiran kami saat membaca firman ini. Kami mulai pembacaan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Ajaib, Maha Suci, Maha Mulia. Haleluya. Amin. Kisah perjalanan hidup Gideon, pahlawan yang dipilih Tuhan. Halo saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kisah inspiratif tentang Gideon, seorang pahlawan yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Kisah Gideon mengajarkan kita tentang keberanian, ketaatan, dan kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kelemahan kita. Mari kita selami perjalanan hidup Gideon dengan semangat dan harapan yang baru. Panggilan Tuhan. Gideon hidup pada masa ketika bangsa Israel mengalami penindasan dari bangsa Midian selama 7 tahun. Mereka sangat tertindas sehingga harus bersembunyi di gua-gua dan di tempat-tempat perlindungan lainnya. Hakim-Hakim 6 ayat 1 dan 2. Pada suatu hari malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon yang sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari bangsa Midian. Malaikat Tuhan menyapa Gideon dengan kata-kata yang mengejutkan. Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Meskipun awalnya ragu dan merasa tidak layak, Gideon akhirnya menerima panggilan Tuhan setelah Tuhan memberikan tanda-tanda ajaib yang menguatkan imannya. Tuhan memerintahkan Gideon untuk menghancurkan mezbah Baal milik ayahnya dan mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai tanda ketaatan. Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 27. Mengumpulkan pasukan dan tanda Plesce. Setelah menghancurkan mezbah Baal, Gideon dipenuhi oleh Roh Tuhan dan memanggil orang Israel untuk bersiap melawan bangsa Midian. Gideon yang masih ragu dan ingin memastikan bahwa Tuhan benar-benar memanggilnya, meminta tanda dari Tuhan melalui Plesce atau sejenis bulu domba. Tuhan dengan sabar memberikan tanda tersebut 2 kali, menguatkan iman Gideon bahwa dia akan menyertai dan memberikan kemenangan. Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Pertempuran yang ajaib. Dengan hanya 300 orang yang dipilih Tuhan, Gideon memimpin pasukan Israel melawan ribuan tentara Midian. Tuhan memberi strategi yang unik kepada Gideon, yaitu membagi pasukannya menjadi 3 kelompok dan membekali mereka dengan trompet, obor, dan kendi kosong. Pada tengah malam mereka serentak meniup trompet, memecahkan kendi dan mengangkat obor sambil berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Hakim-Hakim 7 ayat 19 sampai 20. Kebingungan dan ketakutan melanda tentara Midian dan mereka saling menyerang satu sama lain, sehingga kemenangan besar diraih oleh bangsa Israel. Hakim-Hakim 7 ayat 22. Setelah kemenangan tersebut, bangsa Israel meminta Gideon untuk menjadi raja mereka. Namun Gideon menolak dan menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi raja mereka. Hakim-Hakim 8 ayat 22 sampai 23. Gideon memimpin Israel dengan bijaksana dan membawa kedamaian selama 40 tahun.
Namun setelah Gideon meninggal, bangsa Israel kembali menyimpang dan menyembah berhala, melupakan segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan melalui Gideon. Hakim-Hakim 8 ayat 33 sampai 35. Kisah Gideon mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, iman, dan ketaatan kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Meskipun merasa lemah dan tidak layak, Gideon dipilih Tuhan untuk membawa kemenangan besar bagi bangsa Israel. Tuhan yang bekerja dalam kelemahan kita menunjukkan bahwa kekuatan dan kemenangan berasal darinya. Dalam hidup ini kita mungkin merasa tidak layak atau terlalu lemah untuk menghadapi tantangan besar. Namun seperti Gideon, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan memberikan kekuatan dalam kelemahan kita. Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita, dan Dia akan memberikan kemenangan dalam setiap perjuangan kita. Mari kita jalani hidup dengan iman yang teguh, ketaatan yang tulus, dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berjalan dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Teruslah berbagi kasih dan kebaikannya dalam hidup Anda. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.